Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas past paper Eju tahun 2014 untuk session yang kedua. Nah, yang Koko akan bahas hari ini itu adalah matematika yang course 1. Nanti next time di lain kesempatan, mungkin Koko akan coba bahas matematika yang course 2-nya. Bagi kalian semua yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan kalau apa yang Koko buat, pembahasan ini membantu buat kalian, boleh di like dan share video-video ini. Oke, Koko langsung aja. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, dia bilang, misalkan A dan B itu adalah suatu bilangan real, di mana B intervalnya antara 0 sampai 7, sedangkan A itu apa? A itu adalah suatu bilangan yang ada di dalam quadratic equation tersebut. Ini A-nya. Kemudian dia bilang lagi, let us consider the maximum value capital M and the minimum value small m of the quadratic function. Jadi M besar menyatakan nilai maksimum, sedangkan M kecil menyatakan nilai minimum. Quadratic function kita ini hanya berlaku untuk interval antara B sampai dengan 7. Nah, the function f of x can be represented as bla bla bla. Ini yang kita akan cari terlebih dahulu. Bentuk yang di bawah ini adalah bentuk complete square dari yang atas. Jadi bentuk atas ini kita akan ubah dulu menjadi complete square. Itulah jawaban untuk bagian pertama. Cara kita mengubah suatu quadratic function menjadi complete square, Koko rasa nggak perlu Koko jelasin detail lagi. Harusnya kalian udah tahu. Tapi secara sederhana adalah kita tulis aja fx equal to x plus atau minus setengah kali coefficient of x. Coefficient of x-nya adalah min 6, maka di sini Koko tulis min 3. Kuadrat. Bayangkan kalau kita kuadratin bentuk itu, kita akan dapat x square minus 6x plus 9. Kita kelebihan plus 9 di sini. Soalnya kan hanya bilang x square minus 6x. Kita kelebihan plus 9. Supaya nggak mengubah soal, kita kurangin aja dengan 9. Plus A jangan lupa, karena A dari sananya udah ada. A-nya ada di sini. Nah, itulah bentuk complete square-nya. Kalau Koko rapiin sedikit supaya hasilnya sama seperti yang dia mau, kita akan dapat x minus 3 square plus A minus 9. Therefore, A and B-nya kita tahu. A-nya 3, B-nya 9. Kemudian, pertanyaan berikutnya, for each of C until G, untuk huruf C sampai G in the following statement, dari pernyataan di bawah ini, choose the correct answer for among 0 until 9 below. Jadi ini option. Kita akan isi C sampai G sesuai dengan pilihan yang tersedia. Ada 9 pilihan di sini. Apa yang kita akan lakukan? We are to find M kecil dan M gede. Jadi kita ingin mencari nilai M kecil dan M besar. There are two cases, ada 2 kasus. Yang pertama adalah antara 0 sampai C. Nah, C ini apa? C ini kita bisa teliti dari bentuk yang kita udah dapat sebelumnya. Dari bentuk yang Koko udah dapat sebelumnya, atau Koko sebut ini sebagai bentuk complete square, kita bisa lihat stationary point atau minimum point dari quadratic equation kita. Minimum point atau stationary point itu bisa dilihat dari ini x-nya, ini y-nya. Jadi x-nya ada di sana, y-nya ada di sana. Atau kalian bisa pakai turunan sebenarnya. Cari aja dia punya stationary point. Tapi karena dia sudah arahkan kita ke bentuk complete square, Koko bisa langsung dapat info minimum point. Ada di koordinat 3, A-9. Jadi nilai paling rendah dari kurva kita itu adalah A-9 dan itu terjadi saat X-nya 3. Itu nilai paling rendah. Nah, ketika kita mau mengecek interval dari B ini efeknya ada di domain. Domain kita kan B until 7. Sehingga nilai B-nya kita akan pilih
nilai sebelum minimum point dan setelah minimum point. Jadi C di sana itu adalah 3. Kenapa 3? Karena minimum poinnya terjadi ketika X-nya 3. Jadi C-nya 3, C itu 3. 3 itu letter 3 ya. C-nya 3. Koko tulis di sini dulu. Berarti B kita itu between 0 until 3. Ketika B-nya between 0 until 3, gimana dengan X-nya? Ini yang kita harus teliti. X itu apa? X itu ada di sini. Antara B sampai 7. Jadi Koko tulis di sini B less than X less than or equal to 7. Ingat-ingat, B-nya, mungkin Koko tulis saja ya supaya nggak lupa. B-nya ini antara 0 sampai 3. Artinya apa? Ketika B-nya antara 0 sampai 3 dan X-nya antara 0 sampai 7, kalau Koko gambar kurvanya, kurva kita pasti mencakup minimum point itu. Jadi let's say kita gambar kurva, Koko sembarangan aja, pasti mencakup minimum point itu. Mungkin kayak gini. Ini saat X-nya 7. Sedangkan di sini saat X-nya B. B-nya berapa kok? B-nya bisa dari 0 sampai 3 kok nggak tahu. Tapi pasti mencakup minimum point. Kenapa? Karena minimum poinnya terletak saat X-nya 3. Nah, dari ilustrasi itu kita bisa tahu maksimum value dan minimum value-nya. Maximum value pasti ketika X-nya 7. Sedangkan minimum value pasti ketika X-nya 3. Jadi dengan mudah kita bisa tahu. Jadi waktu Koko mau cari maximum value, Koko cari aja ketika X-nya 7. When X equals to 7, kita punya expression akan dapat, masukin aja 7 ke f of X-nya ya. Koko masukin ke bentuk yang atas deh supaya gampang. 7 kuadrat dikurang 6 kali 7, 42 plus A. Hasilnya adalah 49 kurang 42, yaitu 7. Plus A. Itulah capital M-nya. Kemudian nilai paling kecil, yaitu nilai minimum ketika X-nya 3. Ketika X-nya 3, Koko nggak mau cari lagi, karena kita udah tahu. Ketika X-nya 3, Y-nya pasti A-9. Jadi kita tulis saja sekilas. When X equals to 3, M kecilnya adalah A-9. Dengan kata lain, D dan I-nya kita udah ketemu. D itu adalah 7 plus A, yaitu poin kelima. Kemudian I itu adalah A-9, ada di poin ke-7. Jadi DI-nya adalah 5 dan 7. Berikutnya, kita lihat interval kedua. Interval kedua dia bilang ketika C less than B less than 7. C-nya tadi adalah 3. Jadi sekarang kita akan lihat bagian kurva setelah stationary point. Koko ilustrasiin lagi. Misalnya ini stationary point, kita akan lihat kurva setelah itu. Ini stationary point, kita lihat setelah itu. Nah, kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena B-nya kita pilih antara 3 sampai 7. Jadi ini 3 less than B less than 7. 3-nya nggak include. Dengan kata lain kita punya domain dari sini. Ingat-ingat tadi domain di atas. Domain itu adalah B less than or equal to 7. Nah, X maksud Koko. Less than or equal to 7. B-nya antara 3 sampai 7, tapi 3 nggak include. Berarti stationary point itu tidak boleh include. Kita hanya lihat bagian kurva setelah stationary point. Dari gambar Koko pun sudah jelas bahwa nilai maksimumnya tetap ada di sini, yaitu ketika X-nya 7. Tapi nilai minimumnya ada di bawah sini, tergantung B-nya berapa. Kalau B-nya di sana, ya nilai minimumnya di sana.
Kalau B-nya kita pilih agak gede, misalnya B-nya di sini, ya nilai minimumnya ada di sana. Dengan demikian nilai minimum kita dapat ketika X sama dengan B. Sedangkan nilai maksimum kita dapat ketika X sama dengan 7. Jadi when X equals to 7, kita dapat maksimum. Koko nggak hitung lagi, ini sama seperti yang di atas. Yaitu 7 plus A. Sedangkan minimumnya kita dapat ketika X equals to B. When X equals to B, kita dapat minimum poinnya atau minimum value-nya. Substitute aja X equals to B ke f of X yang di atas. X square minus 6X plus B. Jadinya Koko akan dapat B square minus 6B plus A. Dengan demikian F dan G kita juga dapat lagi. F-nya berapa? 7 plus A. F itu A plus 7. Sedangkan G, B square minus 6B plus A. Jadi jawaban FG kita adalah 5 dan 8. Pertanyaan terakhir, in the case that M equals to 13, saat nilai maksimumnya 13, tinggal substitusi aja, nilai maksimum kita sama. Baik kasus pertama maupun kasus kedua. Jadi substitusi kemana terserah, sama aja pasti. Koko akan substitusi, M-nya 13. M itu adalah, tadi M itu poin kelima, A plus 7, maka kita dapat nilai A. A-nya adalah 13 kurang 7, Koko dapat 6. 13 kurang 7, 6. Wait, tunggu bentar, kok nggak ada ya pilihannya. M itu adalah A plus 7. 13 minus 7 itu adalah 6. Tapi jawabannya nggak ada. Coba kita cek sedikit apakah Koko ada salah hitung atau enggak. Koko cek sebentar. 2, 4. Salah di mana ya? 6. Oh, ini udah nggak masuk pilihan ya. Jadi ya udah. Oh, sorry. Ini kita nggak masuk pilihan lagi, udah masuk ke letter H and I. Jadi E-nya 6 ya udah 6. Tadi yang masuk ke pilihan hanya C sampai G. Jadi hanya 6 kita dapat. Kemudian terakhir kita mau cari nilai B. Nah, nilai B kita bisa dapat ketika M-nya itu adalah 1. Ketika M-nya 1, kita bisa dapat B-nya berapa. Nah, untuk M ini kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita substitusikan ke interval yang pertama. Kemungkinan kedua ke interval kedua. Nah, kita lihat aja yang mana yang memenuhi. Koko tulis dulu ya di sini supaya nggak lupa. H-nya 6. H dan I. H-nya 6. Sekarang kita akan cari I-nya. Koko substitusi dulu ke interval pertama ketika M-nya itu adalah I. I itu adalah poin 7. A-9. Jadi ketika M kecilnya 1, kita punya dua kemungkinan. Yang pertama adalah M kecil itu A-9. Substitusi 1 ke sana. A-9. Kita akan dapat A-nya ini E-nya, oh kita mau cari nilai B. Oh oke, sorry. Kita nggak perlu substitusi ke atas ya, kita mau cari nilai B bukan nilai A. Oke, my bad. Kok nggak teliti banyak sekali, jadi hati-hati. Waktu kita mau cari B ketika M kecilnya 1 ya substitusi ke persamaan kedua. Dari persamaan pertama, dari dua persamaan pertama ini, kita nggak bisa dapat nilai B sama sekali, karena semuanya in terms of A. Jadi, Koko akan substitusi ke persamaan kedua. M sama dengan B square minus 6B plus A. Nah, di sini kita bisa dapat B-nya. M-nya 1,
B square minus 6B plus A-nya tadi kita udah dapat 6. Koko akan dapat B square minus 6B plus 5. Factorize bentuk ini. B minus 1, B minus 5. Kita akan dapat B equals to 1 or B equals to 5. Karena kita menggunakan persamaan yang kedua, persamaan kedua ini terpenuhi ketika B-nya antara 3 sampai 7. Jadi yang ini kita nggak akan ambil. Yang itulah yang kita ambil. Tulis di sini rejected. Jawaban kita adalah B equals to 5. Nah, ini soal atau pembahasan untuk nomor pertama. Hati-hati ya bagi kalian yang nonton video ini nanti, karena ada banyak, nggak banyak juga sih, ada sedikit kesalahan yang Koko lakukan waktu Koko jelasin tadi. Jadi jangan sampai bingung, tetap tangkep inti dari penjelasannya. Kita lanjutin lagi ke nomor berikutnya, nomor kedua. Masih section pertama. Nomor kedua, soalnya kasih kita info, let us simultaneously throw 3 dice which are different in size and denote the number on the large, medium, and small dice by X, Y, and Z. Kita punya 3 dadu, ukurannya berbeda, tapi tetap sama, bentuknya adalah dadu. Kita akan lempar ketiga dadu ini secara bersamaan. Kemudian misalkan X itu adalah dadu yang gede, Y itu dadu yang sedang, sedangkan Z adalah dadu yang kecil. Kemudian dia bilang ada 3 kejadian yang kita akan fokuskan di sini, yaitu kejadian pertama ketika A-nya X equals to Y equals to Z. Yang kedua itu ketika X plus Y plus Z equals to 6. Kemudian yang ketiga adalah ketika X plus Y equals to Z. Itu kejadian yang C. Pertanyaannya, the number of outcomes in event A itu berapa? In event B itu berapa? In event C itu berapa? Jadi yang kita mau cari di sini adalah berapa banyak kemungkinan, bukan peluang ya. Berapa banyak kemungkinan terjadi event A, event B, dan event C. Kita fokus dulu ke event A. Event A itu adalah kejadian di mana nilai dadunya sama semua. Artinya, kemungkinannya adalah 111, 222, 333, 444, 555, atau 666. Which means kita punya 6 kasus atau 6 kejadian. Koko tulis sedikit di sini karena nanti pertanyaan bawahnya mungkin sedikit membantu. Jadi event A itu adalah 111, 222 sampai 666. Sehingga totalnya number of event A itu adalah 6. Itulah J. Kita tulis dulu di sini JK elemen. JK elemen. J-nya 6. Nah, bagaimana dengan K sama L? K sama L itu adalah jumlah kejadian untuk event B. Event B itu adalah X plus Y plus Z sama dengan 6. Nah, di sini mulai banyak kemungkinan. Hati-hati waktu hitungnya. Kalian boleh list satu persatu, tapi mungkin agak banyak. Koko akan pakai cara seperti ini. Event B ya, kalau dijumlahin 6. Pikirkan mulai dari angka 1. 1 tambah 1 tambah 4. Itu 6. 114. 114. Nah, kemudian pikirkan langsung 114 ini kalau dibolak-balik ada berapa kemungkinan? 114 kalau dibolak-balik, dia akan ada 3 faktorial dibagi 2 faktorial cara, yaitu 3 cara. Koko contohin satu ini aja, 114 kalau dibolak-balik ada 141 dan 411. Totalnya ada 3. Jadi nggak usah dihitung satu persatu banget, tapi pikirkan satu kemungkinan range atau acak. 114 selesai, sekarang kita akan mulai dengan 12. 12
3 kalau ditambah 6. 1, 2, 3. Nah, ini diacak. 1, 2, 3 kalau kalian acak 3 vektorial aja. Yaitu 6. Kenapa ini dibagi 2 vektorial? Karena ada repeating object. Yang ini 3 vektorial, nggak ada repeating object. Kemudian ada lagi nggak ya? 1, 1, 4, 1, 2, 3. 1, 3, 1, 3, 2 nanti balik ke 1, 2, 3. Itu udah kita hitung. 1, 4 balik ke atas, 1, 5 nggak ada. Satu lagi ada yaitu 2, 2, 2. 2, 2, 2. 2, 2, 2 ini kalau kita acak, hasilnya ya tetap 1. Karena nggak bisa diacak. 2, 2, 2 ya sudah 1 doang kemungkinannya. Sehingga totalnya kita punya ada 10 kemungkinan. 3 tambah 6 tambah 1. 10 kemungkinan untuk even B. Jadi number of even B itu ada 10. KL kita adalah 1 dan 0. Terakhir kita tinggal cari MN, yaitu jumlah kejadian untuk even C. Even C ini adalah X plus Y equal to Z. Jadi angka pertama tambah angka kedua harus sama dengan angka ketiga. Pertama, kedua sama dengan ketiga. Sama seperti B, tapi mungkin ini sedikit lebih banyak kemungkinannya. Koko akan pikirkan dengan cara yang sama. 1, 1 dulu. 1, 1 berarti Z-nya harus 2. Nah, ini kita nggak bisa acak. Karena kalau kita acak nanti, pertama tambah kedua belum tentu sama dengan ketiga. Jadi untuk 1, 1, 2, ini cuma satu kemungkinan. Berikutnya 1, 1, 2 ya. 1, 2. Berikutnya 1, 2. X-nya 1, Y-nya 2. Z-nya berarti 3. Nah, di sini kita bisa acak. Yang kita bisa acak adalah X sama Y-nya. Kalau 1 dan 2 ini kita balik, kita tulisnya 2, 1. Dapatnya akhirnya 3 juga. Dengan kata lain, ini ada 2 kemungkinan. Pikirkan lagi yang lain, ini ada beberapa. Kalau Koko langsung aja, kalian pikirkan sendiri ya. Koko nggak lama-lama. 1, 2, 3, 1, 3. 1, 3 itu nanti temennya 4. Ini kalau diacak ada 2. Kemudian 1, 4 temennya 5. Ini juga ada 2. 1, 6 nggak bisa. Karena 7 itu bukan angka dadu. Lanjut lagi ke 2. 2, 1 udah, 2, 2, 2. 2, 2, 4, sorry. 2, 2, 2. 2, 2, 4. Ini belum ada. Satu kemungkinan. Setelah 2, 2, 4, 2, 3, 5. 2 kemungkinan. Kemudian 2, 4, 6 nggak ada. Kita selesai. 2, 3. Sekarang masuk ke 3. 3, 1. Udah masuk di sini. 3, 1. 3, 2 masuk di sini. 3, 3. 3, 3 itu 6. Hanya ada satu kemungkinan aja. Kemudian ada lagi nggak ya? 3, 3. 3, 4 udah nggak ada. 4, 1. Udah masuk ke sana. 4, 2. 2, 4 belum. Oh, 4, 2. 2, 4 ya. Koko ke skip 2, 4. 2, 4. Oh, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Tulis di atas ini aja. 2, 4, 6. 2, 4, 6 ini ada 2 kemungkinan. 4, 6, 2. 4, 2, 6 sama 2, 4, 6. Cek ulang sedikit. Jangan sampai salah ya. Karena kalau ini salah, ke bawahnya salah semua pasti. 2, 3, 1, 2, 1, 3, 4. 2, 2, 4. 2, 3, 5 itu udah. 3, 3, 6. 3, 3, 6. 1, 5, 6. Satu lagi. 1, 5, 6. 2. Udah ya, kayaknya habis ini. 1, 2. Oke, nah. Inilah semua kemungkinan untuk C. Dan kalau kita jumlah semua, kita akan dapat
Banyak kemungkinan C itu adalah 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kemungkinan. Jadi M dan N-nya 15. Nah, berikutnya dia bilang the number of outcomes in event A and B. Jumlah kemungkinan A iris B. Kalau kalian sudah bisa jawab yang pertama, yang kedua ini Koko rasa akan mudah sekali. Tinggal lihat irisan antara A dan B. Dan jelas sekali irisannya cuma satu, yaitu di angka 222. Jadi O itu adalah 1. OPQ. Koko tulis di sini OPQ. O-nya 1. P-nya irisan antara B dan C. Hati-hati lihatnya, ini B. Ini semua C. Kalau kalian teliti lebih jauh, irisannya muncul di 1, 2, 3 dan 2, 1, 3. Jadi 1, 2, 3 dan 2, 1, 3. Dengan kata lain, ada 2 kemungkinan. I-nya 2. Sedangkan Q adalah irisan antara C dan A. C-nya di sini, A-nya di sana maksudnya, C-nya di sini. A dan C. Teliti lebih jauh, nggak ada irisan di sini. Karena untuk C ini nggak ada angka yang sama semua. Sehingga Q kita adalah 0. Nah, terakhir, carilah peluang dari B gabung C. Ingat-ingat formula dari union. Probability of B union C, ini adalah probability of B plus probability of C minus probability of B and C. Probability of B kita udah tahu. Kita udah tahu berapa banyak even B itu mungkin. 10 ya. 10 per 216. Sample space dari 3 buah dadu adalah 6 kali 6 kali 6. Jadi ini adalah 10 per 216. 15. Kejadian C tadi 15. Per 216 dikurang irisannya. Irisannya adalah P, yaitu 2. Jadi 2 per 216. Kalau Koko hitung, hasil akhirnya kita akan dapat 25 per 23 ya. 25 kurang 2. 23 dibagi 216. Inilah RSTUV. 23216. Nah, ini pembahasan Koko untuk soal nomor 2. Sekian video pembahasan ini. Nomor berikutnya Koko akan bahas di bagian kedua dari pembahasan Koko. Jadi make sure kalian subscribe supaya kalian bisa terus ikutin setiap kali Koko upload video pembahasan yang baru. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan Koko masih akan bahas past paper yang sama.